Seperti dijelaskan sebelumnya, dalam penyelesaian sengketa di pengadilan yang harus membuktikan adalah para pihak. Sedangkan yang menilai dan menetapkan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa, serta membebani para pihak dengan pembuktian adalah hakim. Dalam proses pembuktian itu para pihak harus mengajukan alat-alat bukti. Dalam membuktikan suatu peristiwa di hadapan hakim ada beberapa cara yang dapat ditempuh yang diilustrasikan oleh Sudikno Mertokusumo sebagai berikut. 1. Apabila seorang penggugat hendak membuktikan satu peristiwa tertentu, ia dapat mengajukan peristiwa tersebut di hadapan hakim di persidangan agar hakim dapat melihat secara langsung dengan mata kepalanya sendiri. Misalnya barang yang telah dibeli yang tidak memenuhi kualitas sesuai dengan perjanjian diperlihatkan kepada hakim. 2. Apabila suatu peristiwa yang akan dibuktikan itu tidak mungkin dihadapkan di muka hakim di persidangan, karena tidak mungkin dilakukan atau peristiwa tersebut termasuk dalam masa lampau, sehingga secara langsung tidak dapat dilihat atau didengar oleh hakim. Penggugat dapat mengajukan sepucuk surat kepada hakim yang isinya menerangkan tentang adanya atau pernah adanya peristiwa tertentu itu. 3. Selain itu dapat pula diajukan seseorang yang dapat menerangkan kepada hakim di persidangan, bahwa peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi. 4. Kemungkinan lain untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu, yaitu apabila peristiwa A itu sukar pembuktiannya, maka untuk membuktikannya dengan cara membuktikan adanya peristiwa B dengan berhasil dibuktikannya peristiwa B, maka peristiwa A dianggap terbukti. Cara ini pada hakikat hanyalah merupakan persangkaan-persangkaan. 5. Selanjutnya masih ada cara lain untuk membuktikan, yaitu oleh pihak yang bersangkutan sendiri dengan memberikan keterangan berupa pengakuan oleh tergugat atau dengan sumpah. Itulah cara-cara yang dapat ditempuh untuk membuktikan suatu peristiwa di muka hakim di pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Para pihak dalam sengketa berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya kepada hakim yang akan memutus perkara dengan alat bukti. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, 2008, bukti diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sedangkan menurut Kamus Hukum Karangan Subekti dan Citro Sudibjo, 1986, bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Sementara itu, alat bukti adalah alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan. Sesuatu yang dinamakan alat bukti itu dapat dikelompokkan. Paton seperti dikutip Sudikno Mertokusumo, 2013, mengemukakan, alat bukti dapat bersifat oral, dokumentari atau material. Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang di persidangan, kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat oral. Termasuk dalam alat bukti yang bersifat dokumentari adalah surat. Sedangkan termasuk dalam alat bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya selain dokumen. Alat bukti yang bersifat material disebut juga demonstrative evidence. Alat bukti juga dapat digolongkan menjadi, seperti dikemukakan Subekti, 2015, alat bukti langsung yaitu misalnya tulisan dan kesaksian, serta alat bukti tidak langsung berupa misalnya persangkaan. Sementara itu Kim dan MC Keon, 2014, mengemukakan bahwa bukti di mana fakta dapat dibuktikan atau disangkal di pengadilan dikenal sebagai bukti yudisial atau judicial evidence. Alat bukti yudisial ini, menurut mereka, hanya ada 3 bentuk, yaitu alat bukti lisan atau oral evidence, alat bukti dokumen atau documentary evidence, dan alat bukti berupa barang atau things. Bukti yudisial, tambah mereka, terbuka untuk klasifikasi, tidak hanya dalam hal bentuk yang dapat diajukan di pengadilan, tetapi juga dalam hal konten substantifnya, tujuan penyajiannya, dan aturan-aturan yang digunakan untuk menentukan penerimaan atau admissibility-nya. Pada sistem pembuktian perdata berdasarkan sistem HIR dan RBG, dalam proses pembuktian hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil atau menjatuhkan keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Fahriah, 2017, Mertokusumo, 2013. Alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh Undang-Undang, Pasal 164 HIR, 284 R, BG, 1866 BW, ialah alat bukti tertulis atau surat, keterangan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Di luar itu dalam HIR dan RBG juga diatur mengenai pemeriksaan setempat, Pasal 153 HIR dan 180 RBG, dan keterangan saksi ahli, Pasal 154 HIR dan 181 RBG, yang juga dapat merupakan alat bukti.
Bukti yang berupa dokumen perusahaan, mikrofilm atau bentuk penyimpanan lain yang berisi rekaman data atau dokumen perusahaan, juga merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Demikian pula dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, seperti diungkapkan Fahriah, 2015, pengaturan alat bukti elektronik dalam kedua peraturan dimaksud merupakan pengaturan dalam bentuk hukum material, bukan hukum formal, atau hukum acara perdata. Eva Laila Fahriah mengemukakan, untuk lebih memberikan keleluasaan kepada hakim dan para pihak dalam melakukan pembuktian serta tercapainya kepastian hukum dan keadilan, maka pengaturan alat bukti dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang akan diperbarui, hendaknya tidak ditentukan secara limitatif namun diatur atau dirumuskan dalam norma yang sifatnya umum, atau blanket norm, atau bersifat terbuka, sehingga dalam jangka panjang dapat mengakomodasi perkembangan alat bukti di masyarakat. Pengaturan alat bukti secara terbuka, menurutnya, lebih diperuntukkan guna mengakomodasi bentuk alat bukti yang akan muncul kemudian hari dalam lalu lintas hukum perdata.